Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Elanur Apriani dengan nomor induk mahasiswa 19.24091 dari kelas C mata kuliah Filsafat Hukum yang diampu oleh Bapak Ilham Yuli Isdianto. Di sini saya akan mempresentasikan dengan tema kenapa perlu hukum alam. Tujuan presentasi ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Hukum. Baik, untuk menghemat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan materinya yang saya bagi menjadi 5, yaitu pengertian, asas-asas, teori, fungsi, aliran-aliran dari hukum alam sendiri. Apa sih pentingnya hukum alam atau kenapa perlu hukum alam ini? Pengertian. Hukum alam, pengertian dari hukum alam. Hukum alam bukan merupakan hukum dalam artian yang sebenarnya, yang merupakan norma-norma konkret, melainkan selalu berubah-ubah dari masa ke masa. Satu-satunya yang bersifat tetap padanya adalah kesadaran tentang adanya sesuatu yang lebih tinggi dari hukum kita. Oleh karena itu, hukum selalu diimbau untuk menyesuaikan diri kepada hukum alam. Karena hukum alam selalu berubah-ubah sepanjang sejarahnya. Dulu, pada zaman Aristoteles, hukum alam mewadahi kancah pertentangan antara keadilan menurut alam dan keadilan menurut hukum. Aristoteles mengatakan, keadilan alamiah adalah yang kekuatannya kita jumpai di mana saja, dan ia tidak lahir karena hasil pemikiran orang yang begini atau begitu. Keadilan hukum adalah yang pada asalnya acuh tak acuh atau indifference. Tetapi manakala ia sudah ditetapkan menjadi tidak begitu lega, yaitu bahwa tebusan bagi seseorang narapidana harus berupa kambing dan bukan domba yang harus dikorbankan, dan lain-lain. Hukum yang harus dibuat untuk peristiwa-peristiwa tertentu. Pikiran mengenai adanya keadilan yang mutlak menyebabkan kehidupan hukum itu mempunyai dinamika. Hukum positif sendiri yaitu hukum yang dibuat dan dijalankan dalam suatu wilayah tertentu yang senantiasa dihadapkan pada tuntutan keadilan dan menimbulkan kehidupan hukum yang dinamis. Berbagai konsep yang menyatakan bahwa kehidupan hukum tidak pernah final, melainkan selalu merupakan suatu perjuangan pada hakikatnya, merupakan pencerminan dari adanya hukum alam ini. Karena ada hukum yang dianggap ideal, keadilan yang bersifat mutlak, maka kehidupan hukum yang sekarang yang didasarkan pada hukum positif senantiasa diuji oleh ideal-ideal tersebut menurut Philip Selzing yang menunjukkan kemampuan hukum alam untuk mendinamisasikan kehidupan hukum dengan membuat perincian antara lain sebagai berikut. 1. Hukum alam menerima adanya suatu pengkajian ilmiah. Yang kedua, hukum alam mencari dan merangkumkan kebenaran-kebenaran abadi mengenai relevansi moral seperti harga diri, mengenai hakikat masyarakat yang mempunyai relevansi moral, ya, seperti pembagian dan penggunaan kekuatan sosial. 3, atau yang terakhir, hukum alam mencari dan merangkumkan kebenaran-kebenaran abadi mengenai hakikat dan persyaratan suatu tertib hukum. Yang kedua, hukum alam adalah ketentuan-ketentuan yang berasal dari luar diri manusia. Jadi, hukum dibuat itu untuk mengatur kehidupan sesama manusia. Hukum yang lainnya berasal dari hakikat manusia
sebagai makhluk individu maupun sosial. Setiap manusia secara hakikat memiliki hak hidup, sehingga manusia lainnya harus memiliki kewajiban untuk menjaga hak hidup orang lain. Hak hidup ini sebagai hak kodrati yang berasal dari alam dan moralitas, sehingga perbuatan yang mengurangi hak hidup seseorang sebagai perbuatan yang dilarang. Prinsip-prinsip dari kodrati manusia dan alam untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia melahirkan asas-asas hukum alam yang hingga saat ini menjadi legal corpus, baik di hukum internasional maupun di hukum nasional di berbagai negara. Selanjutnya, asas-asas hukum. Hukum alam ini berisikan asas-asas yang dapat didefinisikan dalam konteks perkembangannya. Asas-asas ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, alam atau nature. Di dalam konteks dengan alam atau nature, hukum alam memberikan pedoman dan prinsip serta asas bagaimana makhluk hidup dapat hidup secara berdampingan dengan alam. Prinsip dan asas hukum alam ini diturunkan secara turun-temurun dan diperbaharui oleh generasi selanjutnya. Yang kedua, etika dan moral. Etika dan moral menjadi bagian penting yang membangun hukum alam. Seiring dengan perkembangannya, peradaban dan kemanusiaan, nilai-nilai etika dan moral juga berkembang yang banyak mempengaruhi perkembangan dari hukum alam. Ketiga, nilai-nilai atau prinsip agama. Nilai dan prinsip hukum agama mempengaruhi hukum alam diawali pada kurang lebih abad 2000 BC. Pada saat lahirnya politeisme, pada masa kerajaan Romawi, telah melahirkan legal corpus yang sangat fenomenal hingga sekarang. Legal corpus Justinian yang berasal dari The 12 Tables yang dipengaruhi oleh ajaran agama Kristiani ini, berbagai nilai-nilai agama juga menjadi bagian dari hukum alam melalui hukum kebiasaan. Yang keempat, akal atau nalar manusia. Akal atau nalar manusia merupakan sumber dari sebuah ilmu pengetahuan sehingga menjadi bagian dari perkembangan hukum alam. Masa ini juga disebut sebagai masa pencerahan. Akal dan nalar manusia sebagai sumber ilmu pengetahuan tumbuh dikarenakan melemahnya pengaruh ajaran agama atau religius dalam kehidupan manusia. Kemanusiaan sangat tergantung dari lingkungan sosialnya dan bagaimana mereka berinteraksi. Yang kelima atau terakhir, kontrak sosial. Pada awal lahirnya negara, terdapat kontrak sosial antara rakyat dengan penguasa. Kontrak sosial yang sangat populer tersebut pada masa kerajaan Romawi oleh Plato disebut sebagai apologi dan cerito. Selanjutnya, teori hukum alam. Mengapa hukum alam itu penting? Karena hukum alam memberikan kontribusi dalam penalaran dan interpretasi yang sampai saat ini juga dipergunakan sebagai salah satu teori yang mengilhami para ilmu hukum. Sehingga teori hukum alam menyumbangkan pemikiran dalam hukum penalaran dan interpretasi yang meliputi 1. Teori hukum yang mempertentangkan antara apa yang nyata dan apa yang seharusnya, atau dalam teori hukum sendiri selanjutnya dimanifestasikan pada prinsip ius constitutum, prinsip hukum yang berlaku, dan ius constituendum yang merupakan prinsip hukum yang dicita-citakan.
Konsep ini memberikan kontribusi dalam melakukan abstraksi dan sebaliknya melakukan inferensi logis antara ide dan gagasan ke dalam hukum positif. Demikian sebaliknya antara hukum positif dan dengan fakta. Kedua, hubungan alam dengan kemanusiaan sebagai keterkaitan. Konsep ini mempengaruhi hukum penalaran. Dalam pandangan tersebut, berdasarkan pada nilai-nilai keagamaan, aspek kemanusiaan memiliki tujuan dan akhir yang sudah pasti melalui penalaran natural dan kebutuhan manusia. Dalam pandangan religius, tujuan akhir manusia sudah ada, sehingga manusia memiliki tujuan yang sama menuju akhir kehidupan. Yang ketiga, keyakinan bahwa proposisi atau pandangan dari hukum alam dapat dibuktikan melalui alam itu sendiri secara empiris. Hukum alam memberikan konsepsi penalaran yang dapat dibuktikan secara alamiah sebagai contoh dari nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai yang umumnya dianut oleh masyarakat atau melalui nilai-nilai politik, ekonomi yang diperjuangkan oleh manusia. Nilai-nilai politik dan ekonomi yang diperjuangkan oleh manusia sebagai contoh adalah deklarasi hak asasi manusia, pengakuan terhadap adat. Yang keempat, pandangan bahwa hukum alam memiliki variabel yang dapat berpengaruh seperti variabel waktu, tempat dan situasi dan kondisi. Seiring dengan perkembangan akal dan pemikiran manusia, hukum alam juga mengakomodasi keterbatasan akal dan nalar manusia dalam memahami dan memaknai alam. Keempat konsep tersebut yang mendasari hukum interpretasi dan penalaran dari para ahli hukum penganut teori hukum alam tersebut. Selain itu, teori hukum alam juga menegaskan bahwa kekayaan intelektual merupakan milik sang kreator, sehingga merupakan keniscayaan jika sang kreator diberikan perlindungan terhadap setiap hak yang melekat pada ciptaan atau dan invensinya. Fungsi dari hukum alam sendiri memberikan konsepsi penalaran yang dapat dibuktikan secara alamiah sebagai contoh dari nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai umum yang dianut oleh masyarakat, atau melalui nilai-nilai politik dan ekonomi yang diperjuangkan oleh masyarakat. Next, dalam kajian filsafat hukum dikenal juga aliran hukum alam yang telah berkembang sejak 2.500 tahun yang lalu. Aliran atau mazhab hukum alam merupakan aliran yang tertua dalam sejarah pemikiran manusia tentang hukum. Aliran ini berpandangan bahwa selain hukum positif, hukum yang berlaku di masyarakat yang merupakan buatan manusia, masih ada hukum yang lain, yaitu hukum yang berasal dari Tuhan. Hukum adalah hukum yang berasal dari Tuhan. Aliran hukum alam ini timbul karena kegagalan umat manusia dalam mencari keadilan yang absolut. Menurut para penganut aliran ini, hukum alam bersifat universal dan abadi, berlaku sepanjang masa, dan berlaku bagi semua bangsa. Hukum alam dianggap lebih tinggi dari hukum yang sengaja dibentuk oleh manusia, sehingga hukum yang berlaku di masyarakat tidak boleh bertentangan dengan hukum alam. Mazhab hukum alam menurut W. Friedman memiliki beberapa peran penting, yaitu satu, sebagai instrumen utama dalam mengubah hukum sipil kuno pada zaman Romawi ke suatu sistem yang luas dan kosmopolitan. Dua,
digunakan sebagai sasaran untuk menyelesaikan pertikaian antara pihak gereja dan para kaisar di Jerman pada abad pertengahan. 3. Sebagai latar belakang pemikiran untuk mendukung berlakunya hukum internasional dan menuntut kebebasan individu terhadap absolutisme. Menurut sumbernya, prinsip-prinsip hukum alam juga digunakan oleh para hakim Amerika Serikat untuk menahan usaha-usaha legislatif untuk mengubah dan memperketat kebebasan individu dengan cara menafsirkan konstitusi. Menurut sumbernya, aliran hukum alam ini dibedakan menjadi 2, yaitu aliran hukum alam irasional yang berpendapat bahwa hukum yang berlaku universal dan abadi itu secara langsung bersumber dari Tuhan. Sedangkan aliran hukum alam rasional berpendapat bahwa sumber dari hukum yang universal dan abadi itu adalah rasio manusia. Sini saya akan menjelaskan tentang aliran hukum alam secara irasional. Menurut pakar hukum yang menganut aliran hukum alam irasional ini ada beberapa pendapat. Yang pertama pendapatnya dari Thomas Aquinas. Thomas Aquinas ini berpendapat bahwa berkaitan erat dengan teologia. Aquinas berpendapat bahwa ada 2 pengetahuan yang berjalan bersama-sama, yaitu pengetahuan alamiah yang berpangkal pada akal dan pengetahuan iman yang pada wahyu ilahi. Menurut Thomas, ada 4 macam hukum, yaitu lex eterna, yaitu hukum rasio Tuhan yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Kedua, lex divina adalah hukum rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Yang ketiga, lex naturalis atau hukum alam merupakan penjelmaan lex eterna ke dalam rasio manusia. Keempat, lex positivis adalah penerapan lex naturalis dalam kehidupan manusia di dunia. Kedua, pendapat dari John Salisbury. John Salisbury merupakan seorang rohaniawan. Pada abad pertengahan, pendapat Salisbury dilatar belakangi kesewenang-wenangan penguasa pada waktu itu. Menurutnya, gereja dan negara perlu bekerja sama layaknya hubungan organis antara jiwa dan raga. Penguasa dalam menjalankan pemerintahannya wajib memperhatikan hukum tertulis dan tidak tertulis yang mencerminkan hukum-hukum Allah. Tugas rohaniawan adalah untuk membimbing penguasa agar tidak merugikan rakyat, bahkan penguasa juga seharusnya menjadi abdi gereja. Ketiga, pendapat dari Dante Alighieri. Monarki dunia yang menjadi badan tertinggi yang berwenang untuk memutuskan perselisihan antara penguasa yang satu dengan yang lainnya. Badan tertinggi yang memperoleh legitimasi dari Tuhan sebagai monarki dunia ini adalah Kekaisaran Romawi, yang kemudian pada abad pertengahan Kekaisaran Romawi digantikan oleh kekuasaan Jerman dan kemudian oleh Prancis di Eropa. Yang keempat yaitu pendapatnya Pierre de Bail. Pierre de Bail merupakan filsuf terkemuka sekaligus pengacara Raja Prancis, sehingga dapat dikatakan bahwa pandangan-pandangannya pro penguasa.
Du Bois mengatakan bahwa raja atau penguasa dapat langsung menerima kekuasaan dari Tuhan tanpa perlu melalui pemimpin gereja. Bahkan Du Bois juga ingin agar kekuasaan duniawi gereja dicabut dan diserahkan sepenuhnya kepada raja. Ia juga berpendapat bahwa raja memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang, tetapi raja tidak terikat untuk mematuhi undang-undang tersebut. Selanjutnya, pendapat Marsilius Pandua dan William Ocket. Kedua tokoh ini merupakan penting dalam abad ke-14. Mereka berpendapat bahwa hukum harus mengabdi atau memihak kepada rakyat karena tujuan negara adalah untuk memastikan kemakmuran dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara agar dapat mengembangkan dirinya secara bebas. Pendapat terakhir dari aliran irasional adalah John Locke dan Johannes Huss. Mereka berpendapat bahwa corak pemerintahan pada rohaniawan adalah corak kepemimpinan yang paling buruk, sehingga urusan negara tidak boleh dicampuri oleh rohaniawan. Gereja itu perlu mempunyai hak milik, bahkan penguasa boleh merampas milik itu apabila gereja salah dalam menggunakan haknya. Paus dan hierarki gereja tidak diadakan menurut perintah Tuhan, melainkan dibentuk oleh semua orang yang beriman. Yang kedua, aliran hukum alam rasional. Di sini ada 3 tokoh yang berpendapat. Yang pertama yaitu Hugo de Groot alias Grotius. Menurutnya, sumber hukum adalah rasio manusia karena karakteristik yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah kemampuan akalnya. Sehingga seluruh kehidupan manusia harus berdasarkan pada kemampuan akal atau rasio. Hukum alam adalah hukum yang muncul sesuai kodrat manusia. Hukum alam ini tidak mungkin dapat diubah secara ekstrem bahkan oleh Tuhan sekalipun. Pendapat kedua dari Christian Thomasius dan Samuel von Pufendorf. Menurut Pufendorf, hukum alam adalah aturan yang berasal dari akal pikiran yang murni, di mana unsur naluriah manusia lebih berperan. Sedangkan Thomasius berpendapat bahwa manusia hidup dengan berbagai macam naluri yang saling bertentangan antara naluri yang satu dengan naluri yang lainnya, sehingga diperlukan aturan yang mengikat agar ia mendapat kepastian dalam tindakan-tindakannya, baik ke dalam maupun keluar dirinya. Yang terakhir, pendapat dari Immanuel Kant. Pada periode prakritis, Kant menganut pendirian rasionalistis yang dipopulerkan oleh Wolff dan kawan-kawannya. Pada periode yang kedua, pemikiran Kant dipengaruhi oleh Hume dan mulai mengubah pandangannya menjadi pandangan yang bersifat kritis. Baik, mungkin dari teman-teman ada yang ingin berpendapat atau ada yang ingin dipertanyakan, saya persilahkan. Saya izin bertanya, Mbak. Baik, dipersilahkan kepada Mbak Tia. Saya ingin mengajukan 2 pertanyaan, apakah diizinkan? Mungkin untuk menghemat waktu dan karena waktunya terbatas, pertanyaannya satu saja, Mbak Tian. Oh, baik. Pertanyaan saya adalah bagaimana pandangan hukum alam terhadap hak asasi manusia? Itu aja, Mbak. Baik, Mbak Tian.
Sebelumnya saya mau minta izin untuk mencari jawabannya. Apakah diperbolehkan? Silakan, Mbak. Baik, Mbak Tian, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya mencari jawabannya. Di sini saya akan langsung saja ya menjawab atas pertanyaan Mbak Tian tadi yang bagaimana pandangan hukum alam terhadap hak asasi manusia. Berdasarkan teori hukum alam, hukum berlaku universal dan abadi. Berlakunya tidak tergantung pada tempat dan waktu. Selain itu, hukum alam berlaku di mana saja dan kapan saja. Dengan demikian, dalam kajian hukum alam, HAM berlaku kapan saja dan di mana saja mengikuti sejarah manusia. Ada dua teori atau aliran utama yang mendasari hukum alam, yaitu aliran rasional dan aliran irasional tersebut. Aliran irasional menganut paham bahwa hukum alam berasal dari perintah Tuhan. Dengan demikian, apabila seseorang percaya kepada Tuhan, maka harus juga percaya bahwa HAM adalah hak yang berasal dari Tuhan yang harus dipatuhi. Sedangkan untuk aliran rasional berpendapat bahwa hukum alam berasal dari pikiran manusia, sehingga apabila manusia merupakan makhluk berakal, maka ia akan menghormati HAM. Melalui pandangan teori hukum alam ini diharapkan dapat dipahami bagaimana kedudukan HAM dalam hukum tersebut. Baik, Mbak Tian, segitu penjelasan dari saya. Apakah masih kurang jelas? Terima kasih, Mbak, sudah jelas. Penjelasan materi kali ini saya cukupkan. Sekian. Apabila ada kesalahan dan tutur kata, saya mohon maaf, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Tian yang telah berpartisipasi dalam menyelesaikan tugas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.